Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang di YouTube channel saya Megawati Muslimah. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana sih menutup aurat di dalam Islam. Jadi apakah menutup aurat itu wajib, sunnah, atau apa gitu teman-teman. Jadi kalau kalian penasaran dengan video saya, jangan lupa nonton sampai habis dan jangan sampai di skip. Dan yang paling penting kalian itu harus subscribe YouTube channel saya Megawati Muslimah dan nyalakan tombol notifikasinya juga di sini agar kalian bisa mendapatkan video-video terbaru dari saya hampir setiap minggu. Selamat menonton. Ada yang nanya, apakah menutup aurat itu wajib atau sunnah? Jadi udah jelas sekali Allah perintahkan di dalam surat Al-Ahzab, di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 59, yang artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menggulurkan jilbabnya ke tubuhnya. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali. Karena itu mereka tidak diganggu, Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi teman-teman udah jelas sekali Allah katakan kepada kita untuk menutup aurat. Jadi menutup aurat itu wajib. Jadi alangkah percumanya kita hidup di dunia ini apabila kita tidak memenuhi perintah Allah. Apalagi itu tuh perintahnya tentang menutup aurat. Jadi teman-teman, apabila kita tidak menutup aurat, maka yang akan merasakan dosa pun bukan hanya untuk diri kita sendiri teman-teman. Yang pertama itu adalah ayah kita. Ayah kita akan merasakan dosa apabila kita tidak menutup aurat. Maka ayah kita akan disiksa juga teman-teman. Bukan hanya kita saja. Terus yang kedua, apabila kalian sudah menikah, berarti istri atau suami. Suami kalian juga akan berdosa. Terus yang ketiga adalah para abang kita atau saudara-saudara laki-laki kita. Jadi teman-teman, menutup aurat itu, perkara menutup aurat itu adalah bukan perkara yang sepele. Jadi ini itu adalah sangatlah dosa besar apabila kita tidak menutup aurat. Jadi nauzubillahi min zalik. Untuk para suami, kalian semua berhak untuk menyeru kepada istri-istri kalian untuk menutup aurat, atau ibu kalian atau saudara perempuan kalian, agar kalian juga tidak merasakan siksaan api neraka yang sangat dahsyat teman-teman. Jadi menutup aurat itu adalah bukan perkara yang sangat sepele gitu, bukan teman-teman. Lewat video ini saya pengen bercerita, ini adalah kisah nyata tentang menutup aurat juga. Jadi ada seorang perempuan, dia itu rajin sekali bersedekah, dia itu rajin sekali menyantuni anak-anak yatim, dia itu rajin sekali sholat, terus dia itu rajin puasa, pokoknya dia itu rajin banget, ada orang yang baik, perempuan yang baik gitu teman-teman. Nah, tetapi dia itu tidak memakai jilbab teman-teman, dia itu tidak memakai jilbab. Apabila dia ditanya sama orang-orang, kamu kan orang baik gitu, kamu udah rajin sedekah, menyantunin anak yatim piatu, terus kamu tuh rajin sholat, rajin ini dan itu, puasa dan lain sebagainya, tetapi kenapa kamu tidak memakai jilbab, kenapa kamu tidak menutup auratmu? Terus dia itu jawabannya kayak hanya tersenyum saja. Terus intinya setiap kali ada orang yang bertanya tentang jilbab, dia itu hanya bisa tersenyum teman-teman, hanya bisa tersenyum dan berjawab. Dia itu belum bisa untuk memakai jilbab gitu teman-teman. Jadi di suatu ketika atau di suatu malam, dia itu tidur dan bermimpi dia itu lagi di taman yang sangat indah. Dia itu lagi di taman yang sangat indah, yang sangat anginnya sepoi-sepoi, yang sangat harum, yang sangat luar biasa, yang sangat tidak bisa kita bayangkan saking bagusnya taman itu. Dia itu lagi di sebuah taman dan sendirian teman-teman. Itu lagi sendirian teman-teman, tidak ada siapa-siapa, lihat kiri kanan tidak ada siapa-siapa, hanya sendirian. Nah, seiring berjalannya waktu datanglah seorang perempuan gitu di belakang dia dengan memakai jilbab. Terus dia kaget, dia bertanya kepada perempuan tersebut, kita ini lagi di mana gitu. Akhirnya perempuan itu menjawab, kita ini lagi di taman surga.
dan kita ini belum memasuki pintu surga. Ini itu baru taman surga saja dan belum kita memasuki surga atau pintu surga. Jadi pintu surga itu ada di depan mata kita. Nah akhirnya perempuan yang datang tadi bertanya kepada perempuan ini gitu teman-teman yang tidak menutup aurat ini, amalan apa yang bisa membawa kamu ke sini gitu. Nah akhirnya perempuan ini menjawab, saya itu rajin sedekah, rajin menyantuni anak yatim, rajin puasa, rajin sholat dan lain sebagainya. Pokoknya rajin semuanya. Nah setelah itu mereka pun berlari. Nah perempuan yang berjilbab ini selalu duluan larinya teman-teman. Dia itu selalu berlari di depan gitu. Nah sedangkan perempuan yang tidak memakai jilbab ini dia berlari sangat kencang, berlari sekuat tenaga, tapi dia itu tidak mampu untuk bersaing gitu sama perempuan yang memakai jilbab ini. Dia itu berlari tetapi dia itu tidak mampu untuk mengejar perempuan yang memakai jilbab tadi. Nah akhirnya perempuan yang tidak memakai jilbab ini berkata atau bertanya kepada perempuan yang memakai jilbab itu, "Hai saudaraku, amalan apa yang bisa kamu secepat itu, yang bisa membawa kamu ke sini dan kamu bisa berlari secepat itu?" Nah, perempuan yang memakai hijab ini menjawab, "Saya itu rajin sekali untuk melakukan kewajiban saya sebagai manusia dan sunah-sunahnya. Saya itu selalu sholat tepat waktu dan sholat sunah-sunahnya dan memakai jilbab." Nah, jadi yang bisa kita ambil dari cerita ini teman-teman. Dan lanjut kita cerita yang tadi. Jadi perempuan ini pun terbangun dari tidurnya, dan yang bisa kita petik dari cerita ini teman-teman, percuma kita itu punya banyak uang, bisa berfoya-foya untuk sedekah, kita bisa menyantuni anak yatim, kita bisa bersedekah, kita bisa membangunkan masjid dan lain sebagainya, tetapi kita itu tidak bisa untuk memakai jilbab teman-teman. Padahal memakai jilbab itu udah nyata, udah pasti perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan udah pasti itu Al-Quran sendiri yang berkata, ada hadisnya sahih, dan itu tuh bukan karangan manusia semata, dan melainkan itu tuh adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita terhindar dari fitnah-fitnah dunia ini, agar kita juga agar lebih mudah untuk dikenali mana yang orang muslim dan mana yang bukan orang muslim teman-teman. Dan di cerita ini bisa banget untuk kita petik seperti yang saya bilang tadi, percuma kita banyak uang untuk sedekah, tetapi hanya gara-gara kita tidak menutup aurat, maka kita tidak bisa mencium dan memasuki surga teman-teman. Auzubillahi min dzalik. Nah sebaliknya, kita ini tidak mampu untuk bersedekah, kita tidak mampu untuk menyantuni anak yatim, kita tidak mampu untuk membangun masjid, kita tidak mampu untuk mungkin membantu orang-orang Palestina sana, karena kita ini kan manusia yang biasa aja teman-teman, yang kurang mampu gitu. Jadi setidaknya kita itu bisa menutup aurat, sholat dengan tepat waktu, puasa, zakat, haji bagi yang mampu. Intinya melakukan semua perintah-perintah yang Allah seru kepada kita. Jadi kita satu kayak sedih sekali, ada yang bertanya gitu teman-teman. Apabila ada orang yang berkata, udahlah nggak usah sok suci gitu, lebih baik kita hijabin dulu hati kita, akhlak kita, ilmu kita perbanyak dulu, barulah kita menghijabi tubuh kita gitu teman-teman, barulah kita memakai jilbab. Jadi itu tuh adalah salah sekali teman-teman, mohon maaf, saya itu bukannya sok suci, jadi itu tuh bukan nggak boleh kayak gitu. Intinya memakai jilbab itu adalah suatu kewajiban. Kita memakai dulu jilbab. Apa salahnya kita memakai jilbab sambil memperbaiki sholat kita, memperbaiki akhlak kita, memperbaiki perilakunya kita, memperbaiki semuanya. Jadi apa salahnya kita itu berjilbab sambil memperbaiki? Apa salahnya? Jadi jilbab itu tidak sulit kok. Kalau menurut saya berjilbab itu tidak sulit, karena yang pertama itu niat karena Allah. Jangan kamu berjilbab karena manusia.
karena mungkin pacar kamu ustadz, tiba-tiba kamu sok-sok pakai jilbab. Jangan kayak gitu. Jadi nauzubillahimindzalik, jangan seperti itu. Jadi teman-teman, kamu niatkan karena Allah. Jilbab, aku memakai jilbab karena Allah, hidup dan matiku karena Allah, gitu teman-teman. Lalu kita memakainya. Jadi insya Allah sambil kita memperbaiki akhlak kita, sambil kita memperbaiki diri kita, insya Allah kita akan menjadi manusia yang masya Allah di hadapan Allah. Kadang di masyarakat yang selalu berpikir, dia kok memakai jilbab tapi kok perilakunya gini, dia memakai jilbab tapi kok begini gitu. Jadi saya mohon sekali lagi buat kalian, jangan sekali-sekali kalian menghina jilbabnya seseorang, jangan sekali-sekali kalian menghina hijrahnya seseorang. Belum tentu kalian tuh lebih baik dari dia. Jadi kita harus ngaca dulu diri kita, kita harus muhasabah diri sendiri, dosa apa yang telah kita lakukan, barulah kita mengecok kepada orang lain. Jadi teman-teman, tidak boleh kita ngomong kayak gitu. Intinya tidak boleh kita bilang, ya dia pakai hijab, pakai cadar, tapi kok kelakuannya gitu. Jadi dia itu sedang memperbaiki diri teman-teman. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video saya. Sampai di sini dulu. Dan kalian semua jangan lupa untuk subscribe dulu YouTube channel saya. Nyalakan juga tombol notifikasinya agar kalian bisa mendapatkan video-video terbaru dari saya hampir setiap minggu. Ma'asalamat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.